Masih bersama saya Alicia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dalami dugaan pemerasan, polisi menggeledah ruangan Kabid SMK dan sita sejumlah dokumen. Razia rumah kos, polisi di Lombok Barat tangkap 8 penghuni karena positif menggunakan narkotika. Dukung terwujudnya digitalisasi produk UMKM, Kementerian Perdagangan kunjungi sentra kerajinan tenun di Lombok Tengah. Dua remaja berinisial R 16 tahun dan MR 16 tahun babak belur dihakimi warga Desa Grenang, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur pada Jumat lalu. Pelaku ditangkap warga usai menjamret kalung milik seorang anak SD yang sedang bermain sepeda listrik di pinggir jalan. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar para pelaku yang berboncengan sepeda motor. Karena takut, keduanya terjatuh dari sepeda motor dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, polisi datang dan segera mengevakuasi pelaku ke kantor polsek terdekat. Sialnya, saat pelaku menarik kalung korban, kalung tersebut terjatuh. Korban pun teriak minta tolong. Polisi menyita barang bukti sepeda motor yang digunakan para pelaku menjamret, dan dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku nekat menjamret untuk modal berjudi online. Ya, di mana diduga pelaku penjamretan itu yang masih usianya anak-anak di bawah umur, yang masih sekolah. Kalung itu berhasil diambil? Sementara kalung itu tidak berhasil diambil karena lepas. Berarti percobaan terlepas, ya diduga masih melakukan percobaan pencurian. Ya, karena anak ini masih di bawah umur dan barang itu masih belum sempat dimiliki, kita upayakan secara mediasi. Mudah-mudahan itu bisa diterima oleh semua pihak. Atas alasan kemanusiaan, polisi berupaya memediasi keluarga korban dengan pelaku agar menempuh jalan damai dan tidak menjalani proses hukum. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat menggelar razia di sejumlah rumah kos di Kecamatan Batu Layar pada Sabtu sore. Operasi dilakukan dengan memeriksa dokumen para penghuni sekaligus menggelar tes urin secara acak. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan 8 orang pria dan wanita penghuni kos karena hasil tes urinnya positif menggunakan narkoba. Mereka akan didata kemudian diperiksa lebih lanjut, kemudian akan diwajibkan menjalani rehabilitasi. Selain untuk keamanan, operasi pekat digelar petugas untuk meminimalisir peredaran narkotika yang menjadi asta-cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini kami laksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan ataupun razia di tempat-tempat yang rentan terjadinya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Salah satunya adalah rumah kos yang berada di wilayah Kecamatan Batu Layar. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap para penghuni kos ini, kami mendapatkan 8 orang penghuni kos yang positif sebagai penyalahguna narkotika. Dari 8 orang ini terdiri dari 5 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Kemudian setelah yang bersangkutan kita dapatkan positif sebagai penyalahguna dari hasil tes urinnya, kami lanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap masing-masing kamar penghuni kos tersebut. Operasi penyakit masyarakat rencananya akan terus digelar hingga memasuki libur perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pria berinisial IGA berusia 40 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di Jalan Gang lingkungan Karangbagu, Kelurahan Cakranegara saat mengantarkan narkotika ke konsumen.
Dari tangannya, polisi menyita 0,32 gram sabu-sabu, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas keterangan rekannya yang telah ditangkap sebelumnya. Tersangka juga merupakan pengguna narkotika yang dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Dan pada saat keluar dari rumah terduga yang di Karangbagu, kami menjumpai seseorang yang gelagatnya mencurigakan dan melempar satu bungkus rokok yang kami curigai ada barang berbahaya. Kemudian benar saja ketika kami dekati, yang bersangkutan langsung kencing di tempat karena ketakutan, dan setelah kami amankan bungkus rokok tersebut, di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya bertugas mengantarkan narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah Roro Esti Widyaputri meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sukarara, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah memaksimalkan teknologi digitalisasi untuk memasarkan produk mereka. Wamendak mengakui produk UMKM terutama tenun yang ada di Desa Sukarara memiliki kualitas yang sangat bagus sehingga layak bersaing di pasar internasional. Keragaman motif dan bahan yang dimiliki, mulai dari alam hingga limbah, juga membuat produk UMKM karya warga Lombok tersebut memiliki kesan tersendiri di mata konsumen. Kementerian berkomitmen mendukung pengembangan UMKM di daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM agar sukses menembus pasar global. Jadi di website ini terdiri dari nanti juga ada link ke beberapa website lainnya, tapi pada intinya teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih market di luar negeri, komoditas apa saja yang dibutuhkan oleh negara-negara tujuan, dan dari situ UMKM juga bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan dari market yang di luar. Jadi market intelligence itu ada, kesiapan dari barangnya itu harus sustainable gitu, jadi harus selalu ada. Nah ini harus didukung dengan nanti tentunya harapannya UMKM itu bisa menjadi di skala industri ya, supaya permintaan dari pasar luar negeri itu bisa dipenuhi dengan baik. Pemda berjanji akan meningkatkan edukasi kepada perajin agar dapat mengekspor produknya secara mandiri dan atas nama produk lokal, bukan atas nama daerah lain. Tidak ribet, hanya saja harus koordinasi. Kemudian tentu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak ribet, hanya saja banyak yang tidak ngurus karena kesibukan laku barang dan lain sebagainya. Nah, padahal itu penting sekali sebagai pengakuan hak cipta bahwa produk ini bisa diandalkan untuk daerah luar. Pemda juga berjanji akan membantu pengurusan izin ekspor bagi perajin UMKM agar produk mereka tembus pasar luar negeri. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.